Mereka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Sido atau industri jamu dan farmasi Sido muncul. Nah, ini jadi untuk kali ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 saham Sido sudah keluar ya. Kita lihat gimana dengan kinerjanya, karena kemarin yang laporan tahunan ini sudah pernah kita bahas. Kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu David Hidayat, kemudian direkturnya yaitu Leonard. Untuk alamat kantor mereka ada di Office Sido muncul lantai 1 Gedung Tower Tantrum, ada di Jalan Gajah Mada nomor 123 Semarang. Jadi ini untuk yang kantor pusatnya ada di Semarang. Misalnya kalau pengen datang atau apa ya, coba ya kan, mau tahu datang, mau tahu mau kunjungan atau gimana ya kan. Di sini untuk yang laporan keuangannya ini ada, ini disebutkan nilainya ini jutaan tapi bentuk rupiah ya. Untuk kas dan setara kasnya, nah ini dari 830 miliaran sekarang menjadi 1,1 triliunan. Wah, ini kayak kasnya meningkat, tampaknya labanya meningkat ya. Karena kebanyakan kayak gitu. Piutang usaha kita lihat piutang pihak ketiga ini sedikit meningkat, piutang pihak berelasi wah ini meningkat cukup banyak ya. Walaupun sebenarnya kayak agak cukup banyak lah kalau menurut kami kalau untuk pihak berelasi ini. Dan untuk persediaannya berkurang sedikit dari 400 miliaran sekarang menjadi 387 miliaran. Total asetnya dia meningkat dari 3,8 triliunan sekarang menjadi 4,2 triliunan. Nah, ini cukup bagus ya, dimana terdapat peningkatan aset. Dan tadi kalau kita lihat persediaan dia berkurang kurang lebih 13 miliaran gitu ya. Liabilitas utang usaha, kita lihat utang usahanya ini. Untuk utang usaha dia sedikit meningkat, tapi gak gitu banyak sih. Ini yang pihak ketiga ya. Untuk yang pihak berelasi dia menurun. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Mengapa piutang yang pihak berelasi malah meningkat, utangnya malah menurun? Nah, itu kalau yang pandai dia itu seharusnya tahu-tahu sendiri lah ya. Ini kemudian kita lihat total hutangnya dari 500 miliaran sekarang jadi 460 miliaran. Nah, total ekuitasnya ini dia meningkat dari 3,3 triliunan sekarang menjadi 3,7 triliunan. Berarti tadi kan liability berkurang, tetapi kan ekuitasnya bertambah ya. Berarti ini maksudnya bukan berkurang atau gimana, tetapi dia ekuitasnya itu lebih banyak daripada ekuitasnya lebih banyak daripada liabilitasnya. Dia peningkatan pun lebih baik, jadi masih cukup oke lah ya. Bagus sih. Penjualannya kita lihat dari 900 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Beban pokok penjualan kalau kita lihat di sini ini sedikit meningkat, tapi gak gitu banyak jika dibandingkan dengan penjualan. Masih oke, cukup bagus. Laba brutonya di sini dikurangi beban penjualan ini kayak meningkat. Namanya penjualan meningkat ya. Laba periode berjalan dari 300 miliaran sekarang menjadi 390 miliaran. Wah, ini tampaknya meningkat. Cukup bagus. Dan jika ada yang bertanya ini mengapa bisa apa ya, kita lihat di sini ada beban umum dia agak sedikit oke. Dia mengapa tadi laba neto ini bukan laba neto ya, maksudnya laba brutonya itu tadi kan agak beda jauh ya, tetapi mengapa setelah menjadi laba neto dia hanya tersisa 390 miliaran. Tadi perbedaannya itu sekitar 100-an miliaran. Nah, itu karena tadi ada beban pajak gitu ya. Jadi tahu-tahu sendiri. Misalnya, inilah yang salah satu yang menjadi problem untuk beberapa perusahaan. Ini kita lihat dulu ya. Penerimaan dari pelanggan 945 miliaran menjadi 912 miliaran. Dia sedikit berkurang ya di sini. Untuk pembayaran kepada pemasok berkurang juga, tapi persediaan berkurang. Ini pembayaran kepada pemasok berkurang juga. Pembayaran kepada karyawan malah berkurang ya. Biasanya untuk beberapa perusahaan itu tetap naik karena karyawan itu kan gajinya seharusnya naik-naik terus ya. Entah karena ada apa, masih mungkin ada yang riset atau gimana, kurang tahu ya. Ini anak usaha kepemilikan hampir sama, gak gitu berbeda. Nah, seperti yang tadi kita bilang, ini ada beberapa problem di kita lihat dulu. Ini ada presiden komisaris, ada Jonathan Sofjan Hidayat.
Ini tampaknya untuk yang manajemennya nggak ada yang berubah ya. Oke, cukup bagus. Nah, itu yang problem untuk beberapa perusahaan saat ini, yaitu di mana ketika penjualan kita meningkat itu harus disertai dengan laba perbedaan laba yang meningkat. Kayak gini, kalau misalnya penjualannya 1 triliunan, kurang lebih labanya itu harus 3 atau hingga 40%-an gitu lah ya. Mengapa? Karena dia perlu bayar pajak lagi. Misalnya kalau dia terlalu sedikit perbedaannya, nanti ujung-ujungnya setelah dikurangi dengan beban pajak, nanti untungnya jadi gak ada. Jadi kenapa ya? Karena pajak itu dia dihitung berdasarkan penjualnya, bukan berdasarkan daya keuntungan kita berapa, labanya berapa, bukan dari itu ya, tapi dari penjualnya. Jadi itulah yang perlu pintar-pintar sendiri, set harga ataupun gimana cari cara agar bisa mengurangi biaya produksi dan lain gitu-gitu lah ya. Di sini kalau kita lihat ini kasnya ini ada dolar USD, ada rupiah, ada ringgit Malaysia ringgit, ada peso Filipina. Nah ini jadi ada beberapa ya. Ini peso Filipina ada di Maybank Philippines and Philippine National Bank. Tapi Philippine National Bank ini berkurang dan mereka BP di Maybank Philippines. Nah Naira Nigeria ada juga ya. Ini yang kemarin tahu deposito kalau tidak salah. Ini deposito berjangka, ini ada pihak ketiga, ada rupiah. Yang untuk rupiah mereka meningkat ya, untuk depositonya itu yang baru itu di Bank Kapital Indonesia. Wah, ini sekarang di Bank Kapital Indonesia. Dan ini ada deposito berjangka yang kemarin kita pernah bahas yang tahunan. Naira Nigeria di Access Bank PLC, sekarang ada taruh lagi di Zenith Bank. Tapi jumlahnya ini totalnya untuk overall ini mulai sedikit berkurang ya, di mana kemarin sekitar 40 miliar sekarang menjadi 20 miliar kayaknya ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini depositonya ini tinggi loh. Ini rupiah kita lihat ya, rupiah ini 6 sampai 8,25%, ini luar biasa ya. Menurut kami tinggi untuk yang deposito. Nah, taruh di mana? Atau di bank kapital nanti atau gimana? Dan kemudian Nigeria pun itu tinggi, tapi dia agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ini piutangnya bisa dia di sini paling banyak yang rupiah ya piutangnya ya. Wah, ini piutangnya yang lebih dari 1 tahun sekitar 4 miliaran. Dari awalnya 3 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran, dan bahkan ada yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Wah, ini mengalami penurunan nilai dari 32 miliaran menjadi 30 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini, ini masih agak tergolong cukup bagus ya untuk cash flow-nya, di mana dia yang 1 bulan yang belum jatuh tempo itu masih sangat banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang agak macet. Tapi tetap sayang lah ya. Ini persediaan kita lihat bahan baku dia sedikit berkurang dalam proses Bang Jadi berkurang kemungkinan karena penjualannya meningkat. Nah, tapi nanti untuk misalnya mereka tambah bahan baku lagi, nanti olah lagi, seharusnya Bang Jadi meningkat. Dan nanti kita lihat apakah ada peningkatan untuk pembelian bahan baku, karena seharusnya kalau peningkatan otomatis bahan pokoknya meningkat ya. Di sini ada aset tetap, bisa ada di sini. Tapi untuk secara keseluruhan kayaknya saham Sido ini cukup bagus ya menurut kami ya. Ini utang usaha, kita lihat utang usaha. Nah, pihak ketiga, ini pihak berasing malah berkurang ya. Pihak berasing berkurang. Tadi yang piutang pihak berasing malah meningkat. Nah, ini ada euro, ada yen Jepang juga, tapi sekarang udah gak ada. Belum jatuh tempo utang usahanya pun cukup bagus sih cash flow-nya ya. Kayaknya untuk piutang usaha ini cash flow-nya cukup bagus. Ini kan berarti mereka bayar hutangnya lancar ya ini ya. Saya bisa dilihat karena ada beberapa perusahaan yang misalnya dia cash flow-nya macet itu, dia bayar utangnya itu agak sedikit macet. Karena ya orang nggak bayar kita gimana bayar orang. Terkadang ada juga yang kayak gitu ya. Ini ada pemegang sahamnya, di sini ada PT Hotel Candi Baru sebesar 60,5%,
Korko dan investment PT Ltd 17,1%, masyarakat 22% saja, sisanya itu direktur, komisaris dan lain-lain gitulah ya. Tapi ini sebenarnya mengapa menurut kami agak cukup bagus, karena dia masyarakat cuma pegang sekitar 20%. Ada juga beberapa perusahaan yang dia 40%, 50%, bahkan ada yang sudah hampir 100% ya, tahu-tahu sendiri lah itu. Itu kemarin pernah menjadi trend topik. Lalu di sini ada beban pokok penjualan. Kita lihat pembelian bahan baku dia meningkat 298 miliar menjadi 300 miliaran, walaupun tadi persediaan dia belum sampai dengan yang tahun lalu, artinya dia sedikit berkurang, tetapi dia ini pembelian bahan baku meningkat. Nanti kita lihat ke depannya, kayak pembelian bahan baku masih meningkat sih, karena dia belum sampai, tadi gak tahu juga lah ya. Karena untuk pembelian ini perlu dilihat juga. Kita kan cuma lihat ini cuman pembelian dan lain-lain, tapi kan seharusnya itu ada peningkatan nilai, karena itu ini kan yang kita lihat di sini kan nilai, dia bukan kuantiti. Nah, jadi kalau misalnya suppliernya itu harganya naik, nah itu kan kita perlu lihat juga kapan harganya turun dan lain-lain, kapan tambah, gimana gitu ya. Lalu kita lihat di sini ada buang penjualan dan pemasaran ikan dan promosi meningkat drastis. 34 miliar menjadi 59 miliaran. Tapi yang sumbangan malah berkurang ya. Tapi sumbangan kan kita gak bisa gak bisa dibilang sampai gimana. Yang kita lihat di sini dia biaya iklan dan promosinya. Menurut kami kayaknya kalau promosi seharusnya oke lah ya, kalau misalnya penjualan bisa meningkat. Jangan nanti promosi meningkat penjualan menurun. Sama aja ya, berarti berbanding terbalik ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.